Disinilah saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Ketika kejadian itu hendak terjadi, Tuhan punya berbagai macam cara untuk tidak mengizinkan hal itu terjadi. Jadi sampai sekarang saya tidak pernah lupa kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan pada waktu itu. Saya selalu berpikir kalau Tuhan tidak sayang, tidak cinta sama diri saya ini, mungkin Tuhan sudah biarkan saya masuk ke agama yang di sebelah. Tetapi karena pertolongan dan kasih Tuhan, puji Tuhan, sampai sekarang saya tetap percaya kepada Tuhan. Shalom teman-teman semua. Di video kali ini saya mau bagikan story atau pengalaman hidup saya dari kecil sampai besar. Juga pengalaman hidup saya sampai menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi buat kalian yang mau nonton, jangan di skip video ini, tonton terus sampai habis. Jadi video kali ini sekilas seperti biodata atau riwayat hidup ya mungkin. Saya lahir tanggal 4 Oktober 1927. Jadi tahun ini saya genap usia 24 tahun. Saya lahir di tanah Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Bolaang Mongondo, di Desa Tongoy 1. Jadi latar belakang saya, ibu saya orang Bolaang Mongondo, ayah saya dari suku Minahasa. Saya dibesarkan dari keluarga yang sederhana dan apa adanya. Bahkan masa kecil pun masa kecil yang begitu berat. Jadi ketika sekarang dalam pelayanan mengalami hal-hal yang sulit, itu bukan hal yang baru buat saya, karena sejak dari kecil pun masa sulit itu sudah saya alami. Kadang saya kalau bercanda sama adik saya, karena kebetulan saya anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi adik saya yang pertama itu cowok, dia tingginya lumayan. Jadi saya sering kasih tahu bahwa kalau saya ini pendek, karena dulu itu sering angkat-angkat air, jadi tidak ada proses pertumbuhan. Karena memang saya ini pendek, saudara-saudara. Tinggi saya cuman 150 cm. Jadi kehidupan yang berat masa dulu itu lumayan menjadi pengalaman hidup buat saya sendiri. Next, dulu waktu masa kecil, kenapa saya katakan berat? Karena waktu itu listrik belum ada. TV, kulkas, kipas angin, atau yang lainnya itu pun tidak ada. Pokoknya terasa sangat sulit. Tapi karena rata-rata di kampung itu atau di desa itu orang-orangnya semuanya statusnya sama, jadi hal itu tidak terasa berat, malah dinikmati. Jadi kehidupan masa kecil itu, sekalipun sekarang dikatakan itu masa yang berat, tetapi pada waktu itu saya menjalaninya dengan enjoy, tidak merasa keberatan. Dan dulunya saya masih ingat, dulu itu saya biasanya kan anak-anak sebelum masuk SD ke tingkat TK dulu. Nah, jadi dulu itu saya tidak pernah merasakan yang namanya bangku TK, jadi langsung SD. Saya cuma bisa melihat teman-teman saya pulang dari TK pakai seragam yang sama kayak sekarang, putih sama biru langit. Dan saya pun ya namanya masih anak-anak, tidak ada rasa iri hati atau lain sebagainya, biasa saja. Jadi saya langsung ke kelas 1 SD. Dan selama 6 tahun di SD pun
saya tidak pernah meraih yang namanya prestasi. Setelah saya lulus SD, saya masuk ke sekolah menengah pertama atau SMP. Di SMP pun selama 3 tahun saya juga tidak pernah meraih prestasi. Hanya meraih amarah dari orang tua. Karena pasti semua tahu kalau namanya masa-masa remaja, masa-masa puber, kenakalan remaja itu pasti dibuat. Tetapi kenakalan saya tidak sampai yang merokok, minum, atau apa, tidak. Kenakalan saya hanya suka keluar-keluar malam, itu SMP. Jadi kadang kalau ada orang yang posting, baru-baru ini saya lihat teman saya posting gambar seorang anak itu yang naik ke jendela. Jadi saya langsung ingat masa-masa SMP saya. Dan menurut saya itu terlalu, ya, anak-anak SMP melakukan hal-hal seperti itu hal yang tidak wajar karena ya masih kecil, masih SMP. Lanjut, waktu SMP saya pernah ikut yang namanya lomba catur. Jadi sedikit-sedikit adalah kemampuan. Main catur itu pun gak juara karena cuman dapat hanya dapat peringkat keempat dari beberapa peserta. Dan itu pun hanya karena yang lainnya itu lebih gak bisa dari saya. Jadi itu pun hanya juara 4 dan itu pun tidak ada penghargaannya sama sekali. Setelah lulus SMP, saya lanjut ke SMK. Awalnya 1 tahun saya SMA di Manado, pusatnya Sulawesi Utara. Dan di sanalah asal muasal saya ini mengenal akan Tuhan dengan benar. Memang dari orang tua sudah mengenal Tuhan, tetapi merespon untuk bisa tahu siapa Tuhan itu dari SMA. Singkat cerita, waktu saya SMA di Manado, saya itu ikut kegiatan seperti organisasi yang ada di sekolah, namanya itu PELSIS. Jadi PELSIS ini singkatan dari pelayanan siswa. Jadi karena di dalamnya semuanya orang-orang yang rohani, kakak-kakak senior yang rohani, mulai dari situlah saya mengenal lebih dekat yang namanya pelayanan di dalam Tuhan. Dan waktu itu ketika kami mengadakan sebuah KKR atau ibadah, lantas mentor kami berkata, siapa yang mau jadi hamba Tuhan atau gembala? Tidak. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Di situ pun saya secara respon, ya namanya merasakan cinta mula-mula, langsung berkata saya mau. Dan itu pun bukan cuma saya, ada banyak kami teman-teman seangkatan yang mau mengaku jadi hamba Tuhan. Setelah itu, setelah saya ikut kegiatan PELSIS itu, saya memang merasakan bahwa pelayanan itu seru dan pelayanan itu menyenangkan. Tapi ceritanya belum sampai di situ. Ketika kelas 2 SMA dan kelas 3, saya itu pindah lagi ke tempat asal saya. Dan di sanalah karena sudah jauh dari dengan teman-teman persekutuan, hal-hal yang lain pun hal-hal kenakalan remaja itu pun datang kembali, ya. Jadi istilahnya saya mengenal Tuhan itu jatuh bangun, tidak mulus. Bahkan parahnya lagi, ketika saya mungkin kelas 2 SMA, ketika saya kelas 2 SMA itu dekat dengan seorang pria, tetapi ya namanya di daerah kami itu kan mayoritasnya itu orang Muslim. Jadi singkat cerita, saya itu seolah-olah akan pindah agama. Jadi dari yang awalnya cinta Tuhan yang mengaku mau jadi hamba Tuhan, tiba-tiba 1 tahun kemudian
hendak memutuskan untuk berpindah agama. Dan disinilah saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Ketika kejadian itu hendak terjadi, Tuhan punya berbagai macam cara untuk tidak mengizinkan hal itu terjadi. Jadi sampai sekarang saya tidak pernah lupa kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan pada waktu itu. Saya selalu berpikir kalau Tuhan tidak sayang, tidak cinta sama diri saya ini, mungkin Tuhan sudah biarkan saya masuk ke agama yang di sebelah. Tetapi karena pertolongan dan kasih Tuhan, puji Tuhan, sampai sekarang saya tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan hal itu bukan cuman opini saya sendiri bahwa saya mau masuk ke agama Muslim, tetapi sampai teman-teman sekelas, guru saya pun tahu akan hal itu. Bahkan mereka ya sangat senang kalau saya mau masuk Muslim, karena waktu itu di kelas kami ada 10 orang. Jadi yang Kristen itu hanya diriku sendiri. Jadi teman-teman yang lain itu sangat merespon dengan baik wacana yang saya bangun pada waktu itu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan semuanya. Dan yang lebih luar biasanya lagi menurut saya kasih Tuhan itu, kalau kalian perhatikan cerita saya yang sebelumnya, saya katakan bahwa selama SD, SMP pun saya tidak pernah meraih prestasi apapun, no. Tetapi puji Tuhan, selama saya SMK, pembelaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya. Sekalipun saya hanya seorang Kristen sendiri di dalam kelas, tetapi Tuhan membela saya dengan Tuhan memberikan hikmat, kepintaran supaya saya dapat meraih prestasi di sekolah menengah atas. Singkat cerita, selama 3 tahun saya SMA, saya meraih ranking 1 dari 3 tahun masa ajaran sekolah. Lepas dari itu, ketika selesai penamatan sekolah SMA, saya ditawarkan dengan berbagai tawaran-tawaran, ya biasa dikatakan tawaran sekuler. Ketika saya karena lumayan saya berprestasi waktu SMA, jadi ada beberapa guru yang menawarkan untuk mendapat beasiswa untuk dapat melanjutkan ke perguruan yang tinggi. Ada yang tidak sama sekali mengeluarkan biaya, ada juga yang hanya setengah pembayaran. Ini diberikan buat anak-anak atau siswa-siswa yang memang berprestasi. Tetapi ketika hal itu ditawarkan, saya tiba-tiba mengingat nasar saya kepada Tuhan. Ketika saya kelas 1 SMA, saya mengingat bahwa saya ini mau jadi hamba Tuhan. Atau mau jadi pelayan Tuhan. Dan bukan cuman karena saya mengingat saya mau jadi hamba Tuhan, lantas saya tidak mau menerima tawaran dari guru-guru saya, juga karena saya merasa kuliah itu berat, jadi saya tidak mau meneruskan yang namanya kuliah. Lepas dari sekolah menengah atas, saya langsung memutuskan untuk masuk ke sekolah Alkitab yang ada di Balikpapan. Dengan catatan, saya itu masuk sekolah pendeta hanya karena mau bayar nasar. Jadi setelah lulus SMA, saya tidak kerja atau tidak mencari penghasilan yang lainnya. Saya langsung masuk ke sekolah Alkitab, itu pun hanya karena untuk bayar nasar. Karena saya sudah berjanji, saya mau sekolah Alkitab, saya mau menjadi hamba Tuhan. Dan planning saya waktu itu, sekolah
hanya 9 bulan, karena sekolah Alkitab itu jangka waktunya hanya 9 bulan lalu ditamatkan. Nah, planning saya hanya mau membayar nasar dan hanya mau mengikuti pendidikan sekolah Alkitab seadanya. Jadi tidak benar-benar dari hati saya mau masuk ke sekolah Alkitab, semata-mata hanya karena mau membayar nasar. Dan itulah luar biasanya Tuhan. Tuhan sanggup merubah setiap hati dan pemikiran manusia termasuk saya. Jadi waktu itu sebelum saya masuk ke sekolah Alkitab, saya itu mempunyai teman dekat atau istilahnya pacar, sekalipun dia beragama Muslim, tetapi dia mau istilahnya masuk ke agama Kristen. Jadi karena saya punya pasangan waktu itu, jadi saya memang hanya memutuskan untuk sekolah selama 9 bulan saja, hanya untuk bayar nasar. Dan planning saya waktu itu selesai sekolah Alkitab, pulang ke rumah, ke kampung, menikah, dan hanya seperti itu. Dan lagi saya merasakan kebaikan Tuhan ketika saya merasakan panggilan Tuhan itu bukan karena saya memilih untuk sekolah Alkitab, tetapi saya merasakan panggilan Tuhan itu ketika saya sudah berada di dalamnya. Jadi setelah 2 minggu saya berada dalam lingkungan sekolah Alkitab, saya benar-benar ibaratnya disentuh hatinya untuk bisa sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya pun tidak menyangka akan hal ini. Yang awalnya saya tidak serius mau jadi hamba Tuhan, hanya mau menepati nasar, tetapi Tuhan memberikan hati yang benar-benar rindu melayani pekerjaan Tuhan. Saya pun ketika masuk sekolah Alkitab tidak tahu apa-apa. Main gitar tidak tahu, main rebana atau tamborin tidak tahu, apalagi berkhotbah sama sekali tidak tahu. Tetapi itulah namanya sekolah. Sekolah itu mengajarkan kita, mendidik kita, supaya kita bisa melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan. Jadi masuk dalam cerita saya di sekolah Alkitab, bukan saja hanya gitar yang saya tidak tahu, mau bernyanyi pun, masuk nada pun, kunci-kunci nada pun, saya itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Biasanya orang masuk sekolah Alkitab itu melalui proses TC atau training dulu kan, selama 6 bulan, baru masuk ke sekolah Alkitab. Kalau saya memang dari lulus SMA, langsung masuk. Jadi tidak ada persiapan apapun. Berdoa saja masih ke sana. Berdoa saja yang lancar itu hanya berdoa makan dan berdoa tidur. Yang lain mau berdoa syafaat, berdoa buat bangsa negara, pemerintah, orang lain, itu sama sekali tidak tahu. Kalaupun saya tahu, itu doanya lari ke sana, lari ke sini, nanti ketemunya di amin. Jadi pengalaman saya waktu sekolah Alkitab luar biasa, karena dari sekolah saya bisa belajar sampai saat ini. Saya bisa memaksimalkan apa yang saya pelajari selama di sekolah Alkitab. Sekarang saya bisa main gitar, main tamborin, mengajarkan anak-anak pun bisa, menyanyi pun walaupun suara pas-pasan, setidaknya sudah tahu cara bernyanyi, cara masuk nadanya sudah tahu. Dan hal itu pun saya peroleh dengan benar-benar mau belajar. Jadi ingat, kalau kita punya kemampuan, kita harus tekun dan benar-benar belajar. Karena pengalaman saya dulu ketika saya di dalam sekolah Alkitab itu, saya sampai mati-matian mau belajar gitar. Karena saya pikir bisa bermain gitar itu ya hebat, luar biasa. Jadi
Ini kesaksian saya ketika saya benar-benar bergumul Tuhan, saya mau tahu belajar alat musik gitar, saya sampai berpuasa kepada Tuhan. Saya berpuasa kepada Tuhan, saya minta hanya untuk bisa bermain gitar. Tetapi bukan cuma hanya sekedar berpuasa, tetapi dengan belajar, banyak bertanya-tanya, banyak mempelajari tentang alat musik dan alat musik gitar ini, baru akhirnya saya bisa. Dan kalau saya ingat-ingat, proses saya belajar gitar itu lumayan lama. Selama 1,5 tahun baru saya bisa dengan lancarnya bermain alat musik gitar. Proses yang saya alami di sekolah Alkitab menjadikan saya kuat, menjadikan saya benar-benar rindu melayani di ladangnya Tuhan. Selesai sekolah Alkitab selama 9 bulan, saya melanjutkan praktek di gereja yang bersebelahan langsung dengan sekolah Alkitab. Jadi di sana namanya orang dipraktek, benar-benar digembleng, dididik supaya kuat dalam melayani akan pekerjaan Tuhan. Bukan cuma fisik yang diuji, sampai hati dan pikiran pun ikut dididik supaya benar ketika dalam pelayanan pun akan kuat dengan hal-hal yang akan kita hadapi dalam pelayanan. Setelah saya selesai masa praktek 1 tahun di gereja di sebelah sekolah ini, saya pulang kembali ke tempat asal saya dan melanjutkan praktek di sebuah gereja yang ada di sana. Jadi totalnya saya masa praktek itu selama 2 tahun. Dan sekarang ini tentunya saya sudah menikah dengan seorang yang puji Tuhan, seorang hamba Tuhan juga. Dan saya pun sampai sekarang pun saya masih bertanya-tanya kenapa jodoh saya ini terlalu jauh ya. Kenapa terlalu jauh? Karena saya dari Sulawesi Utara dan suami saya ini dari Kalimantan Timur. Jadi kami ketemu sewaktu saya praktek di Balikpapan, di tempat sekolah itu berada, dan suami saya itu masuk pendidikan. Jadi waktu itu saya angkatan 45, suami saya angkatannya yang ke-46. Jadi kalau mau ceritakan kisah kami itu panjang. Dan karena saya ini butuh video yang panjang, saya mau menceritakannya. Jadi asal muasal perkenalan saya dan suami saya, awalnya saya tidak tahu siapa dia. Iya. Kebetulan karena saya pengerja di sekolah, sekaligus pengerja, jadi karena menggantikan staf dapur di sekolah itu yang tidak ada, jadi saya terjun langsung mengurus makanan anak-anak siswa dan siswi. Singkatnya, selama beberapa lama itu saya tidak pernah mengenal dia, tidak pernah memperhatikan orangnya sama sekali. Karena waktu itu juga saya juga punya teman dekat yang sama-sama hamba Tuhan juga. Cuman dia sedang praktek di, kalau tidak salah, Jakarta atau di mana saya lupa. Jadi karena saya punya pasangan, otomatis saya tidak pernah melirik atau memperhatikan siswa-siswa yang ada pada waktu itu. Singkat cerita, akhirnya saya tahu dia, ya, yang dianya sudah tahu saya sebelumnya. Kami tidak pernah ada kata seperti anak-anak muda sekarang, kata jadian. Nah, waktu itu ini cuman flashback aja. Waktu itu ketika dia pernah menyatakan mau ndak jadi pacar saya. Nah, waktu itu saya katakan berteman aja, berteman dahulu. Karena saya juga heran, baru pertama kenalan lewat handphone sudah langsung tanya seperti itu. Jadi saya kaget.
Ketika saya kaget, saya bilang berteman saja dulu. Nah, semenjak dari itu pun sampai sekarang tidak pernah ada yang namanya pacaran secara kata-kata. Tetapi sebenarnya sudah menjalin hubungan. Singkat cerita, kami menikah tahun 2019, tepatnya tanggal 21 Mei 2019. Awalnya rencana kami, karena kami masih tingkat 1 sekolah Alkitab, rencananya kami setelah menikah, kami mau melanjutkan pendidikan tingkat 2 di sekolah Alkitab. Tapi ya karena kehendak Tuhan yang lain, karena suami memutuskan untuk kembali ke Kalimantan Timur, akhirnya kami membantu menopang pelayanan yang ada di kampungnya. Karena berhubung gembala sidang yang ada sudah lanjut umur, jadi Tuhan percayakan kami untuk membantu pelayanan yang ada. Dan pada akhirnya sampai sekarang kami Tuhan percayakan melayani di GPDI El Sadai Areng, tepatnya di RT Areng Jaya, Desa Jelmu Siba, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Kami Tuhan percayakan melayani sejak 16 Mei 2020. Jadi sampai saat ini kami baru kurang lebih 1 tahun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan percayakan kami istilahnya dalam pelayanan yang tidak seperti yang ada di kota-kota atau di kampung-kampung yang maju, tetapi Tuhan percayakan kami sampai saat ini pun belum ada jemaat yang benar-benar rajin beribadah bersama-sama dengan kami. Kadang kalau saya jadi WL, suami saya yang jadi jemaat. Kalau suami saya jadi WL, sayanya yang jadi jemaat. Tapi puji Tuhan, luar biasanya Tuhan memberikan kami sukacita dan semangat yang luar biasa. Sekalipun keadaan jauh dari kata memungkinkan, tetapi Tuhan selalu punya cara untuk dapat memberkati kami. Secara materi mungkin tidak ada jemaat yang bisa menopang dalam pelayanan kami, tetapi Tuhan mempercayakan hal-hal yang lain yang dapat mengalirkan berkat Tuhan. Sampai saat ini kami juga belum dikaruniai keturunan atau anak, tetapi kami percaya Tuhan itu punya rencana. Kadang kita berpikir secara manusia, kenapa kok belum? Bahkan orang-orang di sekitar pun mempertanyakan hal yang sama. Jujur secara manusia memang terluka, sakit hati dengan pertanyaan seperti itu. Tetapi yang menjadi keyakinan kami bahwa rencana Tuhan itu tidak sebatas pemikiran manusia saja. Manusia bisa mengira-ngira, orang lain bisa menjudge diri kami pun, tetapi kami percaya Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, sampai saat ini kami tetap kuat, sehat, melayani pekerjaan Tuhan. Buat kalian yang menonton video ini, terus bantu kami di dalam doa, supaya kami tetap berjuang dalam melayani pekerjaan Tuhan. Melengkapi video ini, saya akan masukkan foto-foto atau kenangan-kenangan selama dari saya kecil, kalau ketemu fotonya, sampai sekarang kami melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.